Baik, selamat siang. Di sini saya akan mengerjakan TS cloud computing, yakni mereview perusahaan Lazada dari profil Lazada, fitur digital perusahaan Lazada, privasi dan keamanan data, cara kerja cloud computing perusahaan Lazada, dan yang kelima, website dari perusahaan Lazada tersebut. Terakhir, keenam, kelebihan dan kekurangan perusahaan Lazada. Jadi, perkenalkan, nama saya Iksan Sulaiman Ratnauli, NIM 19 0044 1613 0044, Prodi TI D3 kelas A. Di sini langsung saja saya akan membuka profil perusahaan Lazada Indonesia yang diluncurkan pada bulan Maret 2012 dan berkembang pesat hingga saat ini. Lazada Indonesia merupakan salah satu bagian dari jaringan retail online Lazada Group yang berperan di 6 negara di Asia Tenggara, yang terdiri dari Lazada Indonesia, Lazada Malaysia, Lazada Thailand, Lazada Vietnam, dan Lazada Singapura. Terakhir, Lazada Filipina. Dengan total penggunaan 550 juta penggunaan dari toko keseluruhan 6 negara tersebut. Oke, ini penjelasan singkat mengenai profil perusahaan Lazada. Selanjutnya kita masuk di fitur digital perusahaan Lazada. Fitur di sini saya akan mereview fitur digital perusahaan Lazada, yakni 5 fitur baru Lazada Lajmel, permudah konsumen temukan produk berkualitas. Fitur yang pertama, untuk tampilan rekomendasi bank dan produk yang reguler dan yang selama ini dicari konsumen ketika menggunakan aplikasi Lazada. Oke, di sini kita langsung memasuki fitur digital Lazada. Yang pertama, brand untukmu, tampilan rekomendasi brand dan produk yang sesuai dengan apa yang selama ini dicari konsumen ketika menggunakan aplikasi Lazada. Yang kedua, brand director, konsumen dapat mengakses dan menjelajahi direktori lengkap dengan brand di seluruh kategori untuk menemukan produk yang mereka inginkan dengan mudah. Yang ketiga, tombol flow. Hadirnya tombol flow sehingga konsumen dapat mendapatkan informasi serta penawaran teknik untuk brands yang mereka sukai. Yang keempat, Lajmil, murah nombor, fitur yang menampilkan produk dengan penawaran harga terbaik dari brand Lajmil yang disertakan dengan perbandingan informasi harga dari tempat yang lain. Yang kelima, brand mega offer, fitur yang khusus menampilkan brand yang sedang memiliki diskon ataupun promo menarik. Ya, ini penjelasan singkat mengenai fitur-fitur digital
Lazada. Selanjutnya kita masuk mereview di privasi dan keamanan data Lazada. Nah, di sini perlindungan data pribadi penjual. Satu, apa yang dimaksud dengan kebijakan privasi Lazada untuk penjual? Di Lazada kami menjaga privasi Anda dengan serius dan kami berkomitmen untuk mematuhi semua undang-undang perlindungan privasi data yang berlaku untuk kami. Kebijakan privasi Lazada dibuat untuk memberi tahu Anda tentang bagaimana kami mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, mengungkapkan dan atau memproses data yang kami kumpulkan dan terima saat memberikan layanan kami kepada Anda. Penjualan kami hanya akan mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, mengungkapkan dan memproses data pribadi Anda sesuai dengan kebijakan privasi. Ini penjelasan singkat mengenai privasi dan keamanan Lazada. Selanjutnya kita mereview yang keempat, cara kerja cloud computing perusahaan Lazada. Di sini perusahaan yang menggunakan cloud computing Lazada, contohnya perusahaan yang menggunakan cloud computing salah satunya yaitu Lazada. Lazada diluncurkan pada bulan Maret 2012 dan berkembang pesat hingga saat ini. Lazada Indonesia merupakan salah satu bagian dari jaringan retail online Lazada Group yang beroperasi di 6 negara di Asia Tenggara yang terdiri dari Lazada Indonesia, Lazada Malaysia, Lazada Thailand, Lazada Vietnam, Lazada Singapura dan Lazada Filipina, dengan total penggunaan 550 juta pengguna dari total keseluruhan 6 negara tersebut. Yang di sini yang dimaksud dengan bekerja sama dengan cloud computing yakni situs penjualan yang bersifat online, yakni di mana penjualan online ini menggunakan atau mengakses jaringan internet. Oke, inilah penjelasan singkat mengenai kerjasama Lazada dengan cloud computing. Selanjutnya kita memasuki website perusahaan Lazada. Website perusahaan Lazada. Di sini sudah terlihat, kita masuki website perusahaan Lazada, yang dimana terdapat beberapa fitur lebih di atas. Fiturnya di atas, yang pertama lebih murah di app. Fitur yang kedua menjadi seller. Yang ketiga customer care. Yang keempat lacak pesanan. Dan yang fitur, nah di sini juga ada fitur login sendiri, dan dimana kita mau masuk website ini kita harus login, dan sebelum login kita harus mendaftar terlebih dahulu. Fitur daftarnya di bagian sini. Oke, ini tampilan Lazada.
kita bisa lihat langsung. Oke. Terus yang sini, oke, ini penjelasan singkat mengenai perusahaan Lazada, perusahaan website Lazada. Selanjutnya oke, selanjutnya kita memasuki tahap mereview kelebihan dan kekurangan perusahaan Lazada. Langsung saja ke kelebihan dan kekurangan. Di sini terdapat 8 kelebihan dan kekurangan Lazada 2021 yang menarik. Oke. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan Lazada. 1. Menawarkan produk yang beraneka ragam. Yang kedua, banyak promo dan diskon. Dan yang ketiga, ada opsi pembayaran COD. Dan yang keempat, ada grafik ongkir. Kelima, tampilan website yang bersahabat. Seperti yang tadi kita lihat, tampilan website yang bersahabat, di mana ketika kita memasuki websitenya, kita langsung dimanjakan dengan promosi barang-barang yang paling terbaru. Asik. Di sini contohnya pakaian keluaran baru atau kosmetik keluaran baru dan perabot rumah tangga keluaran baru dan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan perusahaan Lazada. Yang kelima, tampilan website bersahabat sudah. Selanjutnya kita akan membahas kekurangan dan kelebihan Lazada. Yang pertama, sistem COD masih terbatas. Yang kedua, konfirmasi pembayaran cukup lama. Yang ketiga, kerap terjadi penipuan di Lazada. Nah, di Lazada ini ada fitur kekurangannya, yakni kebanyakan membuat pelanggan Lazada merasa rugi atau ditipu atau dikecewain maksudnya. Yang dimana maksudnya dikecewakan, yang dimana kerap terjadi penipuan di Lazada. Beberapa kasus penipuan pun kerap terjadi di Lazada dan menjadi keluhan bagi konsumen. Penipuan biasanya pada barang elektronik yang dijual. Yang dimaksud barang elektronik di sini kebanyakan terjadi penipuan yang dimana ketika kita memesan atau membeli alat elektronik, misalnya handphone atau atribut-atribut komputer lainnya, misalkan seperti keyboard eksternal, misalnya kita sudah pesan, nanti barangnya sampai kita coba mendemokan atau memakai barang pesanan dari Lazada, ternyata barang yang kita pesan itu tidak berfungsi dengan baik. Yakni disitulah kita dapat mengetahui ada kekurangan, yakni penipuan di pasar Lazada. Kesimpulan kekurangan dan kelebihan, yakni karena tidak adanya sesuatu yang sempurna, maka sudah wajar pula jika selain memiliki kelebihan, Lazada juga memiliki kekurangan. Tergantung Anda masing-masing bagaimana menilainya. Semoga artikel tentang kelebihan dan kekurangan Lazada ini dapat menjadi informasi bagi Anda yang ingin mengenal Lazada lebih dalam.
semoga bermanfaat. Oke, baik, terima kasih. Di sini penjelasan singkat mengenai kelebihan dan kekurangan Lazada, yakni saya mereview perusahaan Lazada dari yang pertama profil Lazada, yang kedua fitur-fitur digital Lazada seperti satu brand untukmu, brand Story, tombol flow, lazmil murah nompol, brand make of. Terus yang ketiga perlindungan data pribadi, dan yang keempat kerjasama cloud computing dan Lazada. Di sini penjelasan sedikit dari saya mengenai apa itu cloud computing. Cloud computing itu setahu yang pernah saya searching di Google, yakni fitur yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang dimana perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan jasa online atau menggunakan tenaga akses internet untuk membuka ladang perusahaan atau ladang berbisnis. Nah, seperti itu penjelasan singkat mengenai cloud computing. Selanjutnya website Lazada. Di sini saya sedikit mendemokan bagaimana cara men-searching atau mencari barang di Lazada. Yang pertama kita harus lakukan yakni login terlebih dahulu. Yang dimana sebelum kita login kita juga terlebih dahulu mendaftarkan data diri kita di sini, yakni dimana masukkan nomor telepon, yang kedua sandi minimal 6 karakter, nama lengkap, kemudian kita daftar. Bisa langsung daftar email melalui Facebook atau Google. Oke. Selanjutnya kalau sudah daftar kita langsung bisa login. Kemudian nanti pas pencarian barangnya kita gunakan tombol cari yang di atas ini. Oke. Kita cari di sini, misalkan baju terbaru viral. Kita klik baju terbaru viral. Nah, ini saya munculkan baju terbaru 2001 yang viral, misalkan sepatu Keds. Oke, langsung dia tampilkan. Di sini berbagai fitur harganya juga mereka tampilkan. 82.000 itu harga bersihnya. Harga kotornya nanti dihitung dengan sekalian COD. Ini berbagai sepatu. Bayar ongkos maksudnya. Kalau hitung kotornya misalkan 60 bisa naik jadi 80, 90, 100, itu tergantung jangkauan tempat tujuan pengiriman, yang dimana jarak baik dekat maupun jauh itu tergantung dari jaraknya. Kalau makin jauh dia makin mahal bayar ongkosnya. Terus di sini juga ada fitur COD, misalnya seperti ini fitur COD-nya. Seperti ini tampilkan. Di sini COD yang dimaksud bayar setelah barangnya sampai. Oke. Nah, itu penjelasan singkat mengenai pendemoan website Lazada, atau kita bisa beli barang di Lazada. Tapi saran saya belanja online atau
maksudnya belanja online sebagusnya atau sebaiknya kita harus mengenal jauh dulu fitur-fitur website yang menjual online. Misalnya kita lihat dari kekurangan kelebihannya, kenyamanan dan ketidaknyamanan dari websitenya, atau dari fitur pembayarannya bagaimana. Itu harus kita pahami terlebih dahulu, baru kita dapat mendalami untuk menjelajahi belanja online tersebut. Oke, baik, terima kasih. Itu saja penjelasan mengenai mereview perusahaan Lazada dan kerjasama cloud computing dengan perusahaan Lazada. Baik, selamat sore, terima kasih. Demikian saya pamit undur diri.